Oke, selamat datang di Tutor PMSIS. Kali ini sebenarnya kita bakalan tutoring buat UAS. Nah, tapi karena UAS ini sebenarnya dari tahun ke tahun tuh nggak bisa dilihat polanya, nggak seberpola UTS. Kalau UTS kan jelas ya, PG-nya kita tahu materinya apa karena PPT ibunya. Terus soalnya biasa gitu-gitu aja. Cuma kalau UAS tuh emang biasanya ibunya agak random. Kayak misalkan tahun angkatan 20 yang ujian tuh yang keluar kayak soal-soal discount rate atau em, apa ya, pokoknya hal-hal yang di bab-bab awal. Terus kalau tahun aku itu keluarnya linear programming sama satu lagi tuh analisis keputusan. Nah, cuma aku nggak tahu kalian tuh bakalan keluar apa, tapi aku denger-denger ada yang bilang kalau Bu LD tuh tahun ini katanya pengen ngeluarin simulasi, ya nggak sih? Nah, jadi hari ini kita bakalan bahas dua soal. Satu soal linear programming yang sebenarnya bakalan keluar tiap tahun selalu, sama satu lagi soal simulasi yang kalian request. Gitu. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan silakan ditanyain aja. Terus sekarang kita mulai dari yang linear programming dulu ya. Sebentar aku share screen. Kalau mau dibuka Excel sekalian silakan aja. Oke. Nah, jadi kalau misalkan untuk yang linear programming ini aku ambil dari soal tahun UAS tahun berapa ya? Aku lupa pokoknya. Intinya kalian kalau misalkan dapat soal linear programming kayak gini, itu soal bakalan panjang banget. Kayak ini kan panjang banget ya teman-teman. Nah, tapi yang harus dilakuin sekarang itu adalah kita baca dulu soalnya baik-baik sebenarnya dia itu mintanya apa. Karena kadang ada hal-hal yang sebenarnya nggak perlu-perlu banget dipikirin, tapi ditulis gitu sama ibunya buat ngecoh kita. Contohnya kayak gini, nanti em, kalian boleh baca dulu 1 menit, atau misalkan mau langsung aku jelasin juga boleh. Jadi kayak jadi aku jelasin aja. Oke. Intinya gini, ada sebuah PT Happy Food. Nah, si Happy Food ini tuh katanya dia punya produk ada susu, jus, jeruk, jus, es krim, coklat, kopi, hingga teh. Nah, terus intinya dia tuh lagi menguasai pasar lah segala macam. Terus dia tuh punya kapasitasnya itu 250 juta liter produk jus, minuman kemasan, dan susu. Nah, ini kalian kalau misalkan dapat informasi kayak gini, nanti kan itu file kalian tuh kayak terpisah gitu ya. Yang satu kertas kalian pegang, yang satu lagi tuh Excel. Jadi nanti aku saranin kalian tuh langsung kayak bikin catatan di Excel kalian, informasi-informasi apa aja yang sebenarnya dibutuhin buat nyelesain si linear programming. Jadi itu nanti langsung dirangkum aja di sini, gitu. Nah, balik lagi ke soalnya, intinya Happy Food ini, dia tuh dulunya punya kebijakan kalau misalkan jumlah produksi itu sama setiap jenis produknya. Misalkan dia produksi produk A itu 10, berarti produk B, C, D, sampai Z itu dia 10 juga gitu. Nah, ini kalian perlu ingat-ingat karena nanti bakalan berpengaruh ke belakangnya. Terus intinya mereka tuh sekarang lagi punya apa ya, punya permasalahan, mereka ngerasa kayak kenapa sih bahan bakunya itu nggak kepake, kenapa sih kayak mereka tuh mubazir bahan baku gitu. Terus mereka juga nggak tahu sebenarnya apakah kebijakan mereka ini harus memproduksinya itu sama besar itu bener atau enggak gitu intinya. Nah, terus pada akhirnya sebenarnya mereka tuh bilang kalau misalkan sekarang mereka lagi pengen ngitung produk jus. Kenapa dipilihnya jus? Karena katanya dia paling menguntungkan atau segala macam gitu. Jadi sebenarnya informasi yang di atas mengenai ada produk es krim, coklat, kopi, hingga teh itu sebenarnya kalian nggak perlu-perlu banget untuk dicatat gitu. Nah, terus di sini itu mereka bilang kalau misalkan bikin em, jus itu butuh bahan baku sodium, karbohidrat, serat makanan, gula, air, itu aja gitu. Jadi bahan baku kita cuma ada 5. Terus dia bilang katanya kalau misalkan mau produksi itu bahan baku yang lama sama yang baru itu nggak boleh dicampur. Makanya sekarang dengan bahan baku yang tersisa ini mereka pengen nyari sebenarnya mereka bisa produksi berapa supaya mereka tuh dapat keuntungan yang sebesar-besarnya gitu. Jadi sebenarnya gitu aja. Nah, anyway, karena kan tadi udah pilih satu produk doang ya, produk jus doang. Tapi si produk jus itu banyak banget rasanya. Ada nanas, ada jeruk, ada mangga, ada apel, ada anggur, dan segala macam gitu. Nah, setiap masing-masing rasanya itu, dia dapat tabel lagi di sini gitu. Jadi kalau misalkan bikin nanas, dia butuh sodium berapa kilo, dia butuh karbohidrat berapa kilo, dia butuh air berapa liter gitu lah intinya. Terus, di sini juga ada data-data tentang harganya, harga jual, dan segala macam lah intinya. Gitu. Sebenarnya ini gampang banget kan teman-teman kayak OR1 yang linear programming, cuma kenapa
di sini mungkin agak sedikit pusing ya karena emang banyak aja. Jadi sebenarnya ini nggak terlalu susah sih kalau misalkan menurut aku ya, gitu. Nah, terus kalau misalkan ini PEMSIS, pasti pertama-tama kalian bakalan ditanyain tuh masalah stakeholder, six element, terus bikin influence diagram, sama bikin persamaan matematis. Tapi, karena itu udah dipelajarin di UTS, jadi menurut aku itu di-skip aja. Maksudnya kayak di-skip untuk di pembahasan ini, karena sebenarnya kalian bisa baca sendiri, udah ditulis, aku udah tulis di sini. Terus influence diagram sama persamaan matematis itu bikin sendiri aja karena itu super gampang, itu kayak kalian ngerjain OR aja gitu. Cuma emang agak capek nulis Z-nya itu sampai ujung gitu. Nah, sekarang yang mau kita pelajarin atau yang mau aku tutorin di sini itu sebenarnya cara cepat supaya kalian tuh gak apa ya, gak kagok gitu pas make si solvernya. Seharusnya sih udah diajarin sama teman-teman kalian di kelas. Cuma kalau misalkan belum juga sebenarnya nggak apa-apa sih. Gitu. Oke. Next, intinya kalau misalkan kalian dapet soal linear programming, kalian langsung bikin template-nya aja, kayak satu objektif, dua decision variable, sama tiga constraint. Nah, si objektifnya ini, kalian taruh si produk-produknya yang mempengaruhi itu apa aja, karena kan kita juga udah bikin di sini ya, ada kapasitas produksinya berapa, terus tabelnya tadi udah disalin juga, terus kombinasinya juga udah disalin, terus harga jualnya juga udah disalin, gitu. Nah, pertama-tama, intinya kita mulai semuanya itu dari decision variable. Jadi kan ini udah dibikin ke samping gitu kan, si nanasnya mau kita bikin berapa, jeruknya mau kita bikin berapa, dan segala macam gitu. Terus kalau constraint ini sebenarnya gampang banget karena kita udah punya apa ya, udah punya em, tabel di sini. Ini sebenarnya tinggal kalian transpose aja atau misalkan kalau misalkan kalian emang udah tahu bakalan dipakai template kayak gini, nanti kalau langsung isinya dalam bentuk kayak gini aja gitu. Oke, salah gitu teman-teman. Nah, terus kalau untuk decision variable-nya itu kan nanti kita bakalan apa ya namanya? Kita bakalan pakai solver. Jadi ini nggak perlu diapa-apain. Terus kalau untuk objektifnya, kayak yang biasa kita tahu, objektif objektif itu kan total dari kayak seberapa banyak yang diproduksi, terus dia tuh em, butuh apa ya? Dia tuh harganya berapa gitu kan. Nah, terus itu sebenarnya kalian gampang aja tinggal dikali-kaliin si decision variable-nya, terus nanti kalian look up aja si value ininya. Begitu, friend. Bentar ya, aku tulisin dulu. Terus jangan lupa ininya di match-nya yang exact, karena biar kalian nggak kegeser-geser gitu. Terus nanti ini di lock si dua ininya. Terus abis itu tinggal di drag aja gitu. Nah, nanti di ujungnya tinggal di sum aja. Si total semua ini. Nah, udah kan. Terus ini juga nanti jangan lupa di sum, kayak ini adalah penentu kapasitas kita, berapa kali dia bakalan produksi. Terus, ini ini tuh buat batas constraint-nya gitu. Ini tinggal di refer aja ke sini sebetulnya. Terus tinggal di drag aja. Nah, terakhir penggunaan ini tuh sebenarnya kan kayak total penggunaan apa ya, penggunaan sodium kalau misalnya kita produksi nanas, jeruk dan kawan-kawan itu sampai kayak ditotalin gitu kan. Jadi sebenarnya ini simple aja. Ini tinggal di sum produk aja, kayak seharusnya ini dijelasin juga nggak sih kelas. Sum produk antara ray ini sama yang atas ini gitu. Terus jangan lupa yang atasnya itu di lock biar kalian nanti kayak tinggal drag aja. Tuh. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut. BTW kalau mau nanya, on mic ya, aku nggak bisa buka chat soalnya. Kak, mau nanya Kak, Iya, boleh. kalau buat LP ini sendiri itu mirip banget gitu nggak Kak dari tahun ke tahun? Mirip banget. Tahun lalu tuh seinget aku kayak gini juga, cuma bedanya aku ngitungin pakan sapi. Jadi kayak sebenarnya dari tiga soal, satu itu soal nyap-nyap, satu lagi soal em, gebrakan dari ibunya, satu lagi pasti linear programming yang kayak gini gitu. 3 soal Kak berarti Kak. Iya, seinget aku dari tahun ke tahun tiga ya. Tadi Ya, yang seinget nomor aku tiga. satu dua apa Kak? Nomor satu itu soal nyap-nyap, kayak kalian bakalan dikasih studi kasus, terus kayak UTS, disuruh nentuin six elements, terus abis itu bikin influence diagram, tapi nggak sampai menyelesaikan model matematis dan segala macem sih. Paling cuma disuruh analisis doang. Terus yang kedua,
itu adalah soal gebrakan dari ibunya yang nggak bisa kita prediksi dari semua bab yang kalian punya. Itu kan ada dari si jamur-jamuran sampai kalian simulasi, itu banyak banget kan. Nah, itu biasa si ibunya itu pick salah satu dari bab itu buat nomor 2. Terus nomor tiganya yang pasti dia keluarnya linear programming karena kayak dari tahun ke tahun pasti yang keluar itu. Nah, prediksi aku tahun ini karena kalian kayak sangat digembor-gemborkan sama ibunya simulasi, kayaknya sih nomor 2 kalian bakalan keluar simulasi. Makanya malam ini kita bakalan belajar simulasi juga gitu. Oke, berarti kalau punya kakak dulu LP-nya papan sapi itu ya kak? Iya, Oke, tuh makasih mirip kak. OR. Oke, oke sip. Kalau kayak gitu kita lanjut dulu ya. Ini sebenarnya kayak tinggal di solve aja, super gampang teman-teman. Kayak ya udah, kita solve dulu ya. Solvernya, duh udah ketulis lagi. Em, ya oke, intinya dia tuh kalau objektifnya ya kita ceknya yang ada di sini ya. Kita totalin si Z-nya kan udah di sum di sini. Jadi kita pilih yang di sini. Terus changing variabelnya itu adalah decision variable kita. Jadi tinggal di drag aja si nanas sampai pisang, tapi yang kayak kolom atasnya gitu, biar nanti dia berubah. Terus constraint-nya itu yang pertama adalah penggunaan harus di bawah batas atau di bawah persediaan kita. Nah, kalau misalkan ini tuh kayak langsung di drag aja gitu loh teman-teman dari sini sampai sini, terus kasih tanda sini sampai sini, kayak nggak usah diklik satu-satu karena nanti capek sendiri gitu. Sama satu lagi terakhir, constraint-nya adalah sum dari si jumlah produksinya itu lebih kecil dari kapasitas produksinya gitu. Ini sebenarnya kayak sangat besar kapasitas produksinya. Kalau misalkan kalian lupa masukin ini pun nggak apa-apa, cuma aku saranin untuk masukin gitu. Terus jangan lupa ini non negatifnya di checklist sama pakai simplex yang linear programming gitu. Udah, ini kita solve dulu sampai sini. Terus karena aku tadi udah nyoba juga, jadi kayak sebenarnya udah ada jawabannya gitu teman-teman. Jawabannya itu kayak gini. Tapi kan ini jawaban normal kan, jawaban yang kayak sebenarnya kita tuh nge-propose, kita sebagai manajer kita nge-propose ke perusahaan kalau sebenarnya yang patut untuk dijual itu mangga sama apel aja karena yang lainnya itu kalau misalkan dioptimasi sebenarnya mereka nggak diproduksi juga nggak apa-apa gitu. Nah tapi karena tadi kita lihat di sini dia tuh punya apa ya? Dia tuh punya sebuah kebijakan di mana kebijakannya itu adalah mereka menetapkan jumlah produksi yang sama untuk setiap jenis produk. Jadi kita bikin linear programming yang satu lagi. Nah, yang satu lagi ini bedanya apa? Bedanya adalah kita punya satu constraint lagi yang membuat mereka tuh produksinya sama kayak nanas, jeruk, dan semua produknya itu sama. Jadi di sini ntar tinggal tambahin aja kalian kayak sama denganin satu-satu gitu kayak nanas sama dengan jeruk, mangga sama dengan apel, apel sama dengan anggur, jeruk sama dengan fruit cocktail dan segala macam. Itu tinggal ditambahin aja terus nanti bakalan keluar juga objektifnya gitu. Nah, selanjutnya nanti tugas kalian itu tinggal bandingin aja gitu dari kebijakan yang existing yang dia dapatnya kalau kita di sistem sekarang itu kayak gimana sama yang kita propose gitu. Ini ntar dibandingin aja sama bandingin Z-nya. Nah, terus di sini kan kita bisa lihat ya kalau misalkan revenue-nya ternyata lebih gede kalau misalkan kita tuh ya udah gitu fokus di mangga sama apel aja gitu. Jadi nanti kalian bisa ngasih saran di jawaban nomor E ini kalian nyap-nyap aja ngasih saran kalau misalkan ternyata ya udah gitu dua produk ini aja karena kan sebenarnya ditanya ya di soal ini. Mana soalnya? Di soal ini tuh ditanya kan happy mana sih? Dia tuh bingung harus fokus produksi berapa jenis jus atau semuanya atau kayak gimana gitu. Nanti kalian propose aja dan tulis saran kalian sesuai dengan si soalnya maunya kayak gimana gitu. Nah, terus yang F itu nanti bakalan ditanya kayak em, kita tuh mau bikin diskon-diskonan nih buat ceritanya buat semua produk lah gitu. Enggak, tapi kalau misalkan di sini yang kita propose aja buat produk ini dua. Nah, tapi seberapa sih harganya bisa kita turunin supaya si decision variable kita tuh nggak berubah gitu. Nah, itu kalian ceknya dari sensitivity report aja di sini. Nah, ini tuh intinya kayak dari si variabel yang ini, dia tuh seberapa jauh dia bisa naik atau seberapa jauh dia bisa turun supaya nanti decision variabelnya itu gak
berubah gitu. Nanti kalian tinggal ambil aja yang ini. Jadi kayak, iya boleh deh mangga di diskon 4.600, terus apel di diskon 4.000 gitu. Supaya decision variable kita tetap kayak gini. Nah, sebenarnya kalau misalkan kalian rajin bisa dicek. Aku tadi udah cek juga sebenarnya kalau misalkan harganya diubah. Jadi kayak mangganya 17.000, apelnya 22.000. Dan sebenarnya hasilnya masih sama gitu. Cuma kalau misalkan kalian nggak sempet juga nggak apa-apa. Cukup di state aja kalau misalkan kalian dapat datanya itu dari sini gitu. Terus, yang F ini soalnya apa ya? Aku lupa. Yang F ini tuh, nggak salah, yang G. Yang G ini tuh dia nanya permasalahan kardus. Jadi, mereka tuh bakalan packing botol itu dalam kardus-kardus gitu. Terus mereka nanya kalau misalkan satu kardus itu isinya 20 botol, apakah jumlah produksi kita yang sekarang itu perlu diubah atau enggak? Misalkan decision variable kita tuh 21. Terus si botolnya ini masuknya cuma 20. Nah, satunya ini kan nganggur ya, teman-teman. Nah, itu tuh nanti kita bakalan kasih saran apakah sebenarnya kebijakan si boxnya ini dan produksi kita segini tuh matching atau enggak gitu. Nah, ya udah kan sebenarnya kayak tinggal dibagi aja kan. Gak usah diapa-apain aja. Tinggal dibagi 20. Terus kalau misalkan dia ada koma atau dia tuh harus di run off atau di rundown, ya udah berarti dia harus disesuaikan. Tapi kalau misalkan ini tuh karena nggak ada sisa, karena belakangan 0 sama 0, jadi ya udah nggak usah diubah apa-apa gitu. Terus untuk soal yang G itu kayak apaan sih? Kayak salah huruf deh. Ya pokoknya itu lah ya. Soal yang H, em, dia tuh nanyain kayak ada faktor apa lagi sih yang bisa mempengaruhi gitu. Nah, tapi feeling aku sebenarnya ini nggak akan keluar karena ini adalah soal waktu zaman-zamannya COVID. Jadi kayak boleh untuk searching di luar catatan kalian dan segala macam. Jadi menurut aku ini nggak akan keluar. Cuma kalau misalkan bakalan keluar pun kalian nyap-nyap aja. Kayak kalian kan udah belajar Sisprot. Sisprot udah belajar belum sih? Aku nggak tahu. Udah belajar Sisprot, udah belajar PPC dan segala macam. Kalian sambung-sambungin aja. Kalau misalkan dari constraint yang ada, sebenarnya ada nggak sih constraint yang kurang gitu. Contohnya, di sini kan kita nggak mempermasalahkan mesinnya gitu kan. Kita cuma mempermasalahkan kapasitasnya itu 250 juta liter. Tapi kita nggak tahu sebenarnya mesin apa aja yang dipakai. Bisa aja kayak butuh mesin milling untuk membuat apa kayak botol dan segala macam. Sorry, gua ngarang. Tapi intinya itu harus dipertimbangkan sebenarnya kan. Kita nggak bisa kapasitasnya cuma kapasitas sebesar itu doang gitu. Terus bisa jadi ini kan tadi kita pakai asumsi kalau misalkan semua barang yang kita produksi itu kejual, apapun jenisnya gitu kan. Nah, kita tuh sebenarnya nggak bisa kayak gitu karena ada yang namanya pasar. Terus jangan lupa sama harga jual kompetitor. Terus ya udah sebenarnya nyap-nyap aja teman-teman. Ini menurut aku nggak akan keluar juga sih gitu. Sampai sini sebenarnya udah ada yang mau ditanyain nggak? Kalau ada langsung on mic aja, kalau nggak ada lanjut ke David, tapi kita tunggu sampai 9.24 dulu. Kak, sorry tadi aku rada kemis gitu Kak yang tadi Kakak bilang yang eh, bisa di round up atau round down atau nggak usah sama sekali yang tadi belakangnya 00 itu tadi maksudnya gimana Kak? Oh, ini. Jadi, aku Iya kasih Kak. tips. Jadi tuh gini, si nomor G, dia tuh nanyain, jadi bagian distribusi itu mengajukan saran untuk melakukan pengiriman satu kardusnya itu isi 20 botol. Nah, terus em, intinya manajernya tuh mikirin kalau misalkan satu kardusnya itu 20 botol, muat gak sih semua yang kita produksi itu dalam satuan 20 botol per box? Misalkan, kalau misalkan kita membuat apa ya, jumlah produksinya itu 21, tapi dalam satu box itu isinya 20 botol. Nah, berarti kan satu botolnya ini bakalan kayak, halo, saya sama siapa gitu kan. Gak bisa dong. Jadi caranya tinggal dibagi aja sebenarnya sama 20 di sini. Kalau misalkan dia bilangan bulat yang keluar, berarti dia kayak, oke, udah masuk nih satu kardusnya isinya 20 botol. Tapi kalau misalkan angkanya yang keluar itu koma-komaan, misalkan kita ganti berapa ya? Em, ini kita ganti 69999 gini. Apaan sih? Berapa ya yang koma ya? Kapan kita round down, kapan kita round upin Kak? Oh enggak kok, itu aku cuma menganalogikan aja kalau misalkan ternyata butuh di rounding, berarti dia salah gitu. Berarti harus disesuaikan gitu.
Tapi kalau misalkan dia angka bulat yang keluar, berarti udah bener. Cuma gitu aja. Oh, oke Kak. Cara kita nyesuaiinnya gimana Kak? Nah, nah, itu bisa kurang satu botol KPK-nya berapa, atau misalkan cara-cara lain yang menurut kalian tuh masuk akal gitu. Jadi either jumlah kardusnya yang disesuaikan atau emang jumlah produksinya aja yang dikurangin gitu. Jadi gini, misalkan gini, misalkan ternyata mangga itu em, disuruh produksi 41, terus ternyata em, kita tuh di sini tahu kan kalau misalkan satu box itu isinya 20, jadi kita bagi 20. Nah, ini kan koma nih, berarti dia bermasalah dong. Berarti cara yang bisa kita lakukan adalah pertama bisa aja kardusnya itu diganti jadi satu kardus isi 41 gitu. Tapi itu kan agak kayak nggak masuk akal ya kalau misalkan dalam jumlah yang seperti ini. Jadi alternatif kedua adalah bisa jadi emang satu botol ini nggak usah diproduksi gitu. Jadi produksi mangganya dikurangin jadi 40 supaya dia normal gitu. Kebayang nggak? Oh, oke oke Kak. Udah aman Kak. Thank you Kak. Oke, yang lain ada lagi nggak? Kalah lah izin nanya, suara aku masuk gak? Masuk. Kalau untuk kardus ini kan constraint-nya ada di soal nggak sih? Atau enggak? Enggak, dia tuh kayak soal tambahan yang tiba-tiba muncul di poin entah keberapa gitu loh. Kalau di sininya nggak ada. Soalnya kan sebenarnya aku nangkapnya ada satu sih ya. Mungkin saja sebenarnya harusnya ditambahin terkait dengan kardus ya, permasalahan kardus. Soalnya kan soalnya dia nanya apakah itu mempengaruhi setiap produksinya gitu. Aku mikirnya kayak, oh berarti kan analisis analisis sensitivitas karena perubahan ini kan. Maksudnya kayak apakah model sekarang tetap robust atau tidak gitu. Gimana Benar gimana ya? aku nggak denger yang terakhir. Eh, Maksud aku berarti ini kan cuman kayak maksudnya pertimbangannya di mana gitu loh kalau kita nggak ada berpengaruh ke model gitu. Maksud aku maksudnya kayak kan secara spesifik yang bisa mengukur berpengaruh atau tidak kan biayanya ya. Nah masalahnya kalau nggak ada hubungan kardusnya ke biaya, maksud aku bagaimana pertimbangan atau justifikasi kita untuk mengatakan oh nggak apa-apa gitu atau memberikan saran gitu. Oh, oke oke. Sebenarnya boleh kayak kalau misalkan kamu mikirnya sejauh itu sebenarnya bagus, kayak berarti kamu mau masukin si kardus ini tuh ke dalam model kan. Sebenarnya bisa-bisa aja kalau misalkan emang butuh justifikasi untuk hal-hal yang kayak gitu. Nah, caranya kalau misalkan pengen masukin si 20 apa ya 20 botol ini ke dalam kardus, tinggal tambahin constraint aja. Jadi em, kalian tahu ini kan pembatas untuk bilangan supaya dia integer, ya nggak? Iya, Ya. tahu-tahu. Nah, ini berarti di sini tinggal dibagi aja. Jadi kayak bagi berapa kayak 20 atau misalkan ya 20 terus kalian drag sampai ujung. Terus ya udah nanti masukin ke constraint kalau misalkan dia harus integer gitu. Oke oke, ngerti. Thank you. Oke. Nanti seharusnya itu masuk ke sensitivity report kok kalau misalkan kalian nambahin variabel baru. Terus nanti bakalan ada kayak dia tuh berpengaruh kalau misalkan nambah satu kardus satu botol atau misalkan dikurangin botol-botol dalam kardusnya tuh ada harganya, tapi kayak kalau misalkan nggak cukup juga menurut aku yang kayak tadi nggak apa. Thank you. Tadi Daniel yang nanya ya. Iya, benar. Ada lagi? Oke, kalau misalkan nggak ada lagi,
Sebenarnya untuk linear programming gini aja teman-teman. Nanti kalau misalkan kalian mau baca-baca lagi, atau emang ternyata masih ada yang mau ditanyain, boleh tanya aja besok. Terus by the way di sini sebenarnya ada tambahan sih kayak hal-hal yang sebenarnya masuk di tutor UTS aku tahun lalu, tapi nggak akan kita bahas sekarang. Jadi aku langsung oper ke David aja. David, silakan. Oke, aku izin share screen dulu ya. Oke. Oke, jadi kita bakal bahas soal simulasi komputer. Jadi sebenarnya itu soal simulasi ini kan intinya kita pengen modelin ya. Jadi hubungannya sebenarnya sama pemodelan sistem itu kalau di PMSIS itu kita ngemodelin kira-kira dari soal itu apa ya, polanya itu seperti apa. Ya kan, ya nanti intinya kalau di simulasi komputer itu bakal berpengaruh ke apa saja nanti yang kita bakal random bilangannya gitu kan. Terus juga apa saja event-eventnya gitu kan, dimana setiap event-event ini kan punya state ya, status-statusnya, dimana nanti setiap status itu pasti ada apa ya, titik waktunya gitu. Nanti titik waktu itu yang akan continue, dimana kan misalnya kasus antrian gitu kan, misalnya customer kesekian datangnya di waktu sekian, tapi nanti servernya baru selesai di waktu sekian. Nah, titik-titik waktu itu yang penting gitu. Intinya kayak gitu. Nah, hubungannya sama pemodelan sistem adalah di pemodelan sistem kita modelin. Jadi apa saja entitasnya, apa saja ini menurut aku ya, karena kan ini gebrakannya Bu Lucia ya, maaf Bu. Jadi mungkin kayak gitu sih hubungannya. Jadi kita modelin eventnya apa, statusnya bagaimana, dan intinya ngebantulah kita ngerjain PMSIS itu PMSIS lagi ngerjain simulasi itu lebih baik itu. Nah, jadi mungkin aku kasih waktu membaca dulu mungkin sampai 2133 kali ya, atau 3 ya 33 deh untuk baca soalnya. Oke, karena ada 2133 aku anggap kita udah baca gitu ya. Kalau misalnya masih belum nggak apa-apa, kita ikutin dulu aja. Jadi intinya gini, soal ini tuh, oh ya BTW soal ini dari Dalenbach ya. Kemarin kan juga PR kalian kan kata ketua kelasnya juga ada yang dari Dalenbach. Jadi semoga nanti ya kalau misalnya di simulasi ya revolve di soal-soal kayak gini. Ya, jadi soalnya itu intinya kan dia ada suatu SPBU lah kita bilang gitu kan. Dia itu punya satu pump, satu tempat kita ngisi lah intinya gitu. Dimana space-nya itu cuman cocok dan cukup untuk 2 total ya. Jadi satu yang sedang diisi dan satu yang sedang menunggu. Nah, ini penting ya. Nah, semua potensial customer yang pengen ngisi itu akan ngelihat seluruh space-nya, baik yang apa ya, baik yang ada sedang ngisi sama yang sedang nunggu itu mereka ngelihat. Dan ketika mereka ngelihat itu, mereka biasanya di-decide untuk tidak enter dan dia langsung cari yang lain gitu. Nah, sebenarnya potensial customer ini itu kan jadi loss untuk sistemnya gitu kan. Cuman di sini si sistemnya bilang kayak, oke, kita pokoknya ambil angka kalau misalnya setiap customer itu bakal datang setiap 10 per jam. Dimana yang penting di sini kita ngambilnya jadi per menit. Dimana di sini berarti setiap 6 menit dia datang. Gitu. Nah, untuk setiap potensial customer ini itu mereka untuk mutusin ngisi atau enggak itu independen. Ya itu nanti ditelan dulu aja. Dan intinya kita yang penting di sini untuk kedatangan si customer ini kita bakal pakai exponential negative exponential arrival distribution gitu. Nah terus service, nah ini yang selanjutnya pasti kan kita setelah datang kan kita layanin ya. Service-nya juga kita bakal random gitu. Jadi rata-ratanya 5 menit. Di sini dia terdistribusinya uniform. Jadi yang tadi yang eksponensial yang ini uniform. Gitu. Di mana dia range-nya dari 1 sampai 9. Nah, servisnya itu first come first serve. Jadi siapapun yang datang duluan ya udah dia berarti yang bakal ngantri duluan kan gitu. Terus ya, nah ini yang penting juga setiap customer itu bakal isi
di rata-rata 25 liter. Di mana setiap 25 liter ini bakal dapat si petrol stationnya itu $3,75 gitu. Jadi itu intinya ya. Jadi telan dulu aja. Jadi intinya ada suatu pembensin, dia punya 2 space, satu buat ngisi, satu buat dia nunggu. Di mana di sini kedatangan customer-nya itu bakal pakai exponential distribution, negatif eksponensial setiap 6 menit gitu kan. Dan servisnya untuk kita ngisi itu rata-rata 5 menit. Pakai uniform distribution, range-nya dari 1 sampai 9 dengan rata-ratanya 5 gitu. Dan di sini ada duit-duitnya gitu. Nah, kita mulai masuk ke jawabannya. Oke. Jadi di sini kita kan bakal ditanya dulu nih. Yang pertama itu define the structure of the systems, temporary and permanent entities, activities and the events, ya kan? Nah, jadi kalau aku sih nganggepnya, nggak tahu ya, ini kalau di aku sih nggak diajarin ya, karena sorry ya guys, aku anak Pak Bermawi, tapi ya kayaknya permanen itu intinya suatu entitas yang dia itu tidak sinking. Jadi dia itu tidak datang dan tidak pergi, tapi ada terus di dalam sistem gitu. Jadi ya kalau simpelnya mungkin yang memberikan servis lah gitu kan. Ibaratnya kalau kita antrian kontrapulsa ya berarti ya kontrapulsanya gitu. Kalau kontrapulsanya ada 2 berarti ya 2 gitu kan entitas permanennya gitu. Nah, sedangkan di sini yang temporary itu kalau aku sih nganggepnya dia yang bakal ngantri gitu. Jadi dia bakal datang dan pergi gitu. Nah, kemudian activitiesnya ini itu berarti sebenarnya simpelnya apa aja yang merupakan activities itu, apa aja yang mungkin ada waktunya gitu. Nah, kalau untuk yang arrive, berarti kan ada waktu datang. Untuk tanking up juga ada waktunya gitu kan. Nah, itu lebih kayak gitu sih. Jadi kayak kalau mungkin nanti kalian waktu ujian ngerjain gitu kan apa aja yang activities ya. Coba cek aja gitu nanti hasil perhitungan kalian apa aja yang ada waktunya gitu. Ada waktunya, ada durasinya pun ada waktunya gitu. Nanti itu masuk ke activities. Anggapan aku ya. Nah, terus state. Nah, state ini juga sebenarnya ini lebih teknikal lagi. Jadi kalau di perhitungan itu sebenarnya ini titik-titik waktu yang kita catat untuk logika sistemnya gitu, logika simulasinya gitu. Mungkin kita telan dulu kali ya. Nah, terus di sini yang nomor 2 itu mungkin nomor 1 dulu deh. Ada yang ini nggak? Ada yang masih bingung nggak sama nomor satunya sebelum kita lanjut? Aku tunggu sampai 2139 mungkin. Nggak ada? Oke, kayaknya nggak ada ya. Oke. Oke, jadi intinya gitu, struktur sistemnya ini. Nah, kemudian yang kedua, itu disuruh kita untuk, lihat ya soalnya, draw a combined life cycle diagram. Jadi intinya di sini kayak, gimana sih logika sistemnya gitu. Kayak, kalian kan kalau misalnya gambarin suatu logika sistem itu pasti kan ada yang datang, entitasnya siapa, kejadian apa aja. Jadi kita pakai struktur yang dari sini. Dan dari level si B ini, kita dapat jawaban kayak gini kalau dari dalam bah. Intinya, kita ada kedatangan dari si mobilnya. Nah, si mobil itu masuk ke arrive. Jadi arrive ini suatu activities-nya. Baru ada logika. Nah, ketika ada dua cars ya di dalam sistem, maka dia akan wait. Yes. Bentar. Ini gimana bacanya? Harusnya sih kalau ada 2 cars, wait ya. Gimana lah? Harusnya kalau misalnya lebih dari 2 cars, wait ya? Atau enggak ya? Apa gimana? Ini bentar. Oh gini, jadi Oh, itu ini jawaban dari Delanbah kan. Cuma kalau misalkan iya gimana ya? kalian lihat soalnya, coba buka soalnya David. Oh, sorry. Wait, kemana tuh soalnya? Nah, intinya tuh em, di sistem antrian dia, ini yang gue pelajarin dari Pak Icak BTW di OR. Sistem antrian dia tuh kayak untuk mengantri aja sebenarnya dia tuh punya kapasitas gitu. Nah, kalau di sini tuh em, ada di kalimat kedua intinya kayak kalau misalkan ada potential customer yang dia tuh datang tapi ternyata em, satu mobil lagi difasilitasi dan satu mobil itu lagi menunggu jadi kayak udah ada 2. Nah yang ketiganya itu bakalan pergi, jadi kayak kapasitas untuk menunggu dan
kapasitas sistem secara keseluruhannya itu adalah 2 gitu. Jadi kalau misalkan ada 2, jadi kalau misalkan nggak ada mobil yang datang kan kayak ya udah aman aja. Kalau misalkan ada yang 1 berarti langsung di service. Kalau misalkan pasti difasilitasi, di provide di ya itulah intinya kalian ngerti gue ngomong apa. Kalau misalnya ada mobil datang terus ternyata ada yang sedang dilayani, berarti kan dia nunggu. Tapi kalau misalnya ada mobil yang datang terus ternyata ada yang sedang menunggu dan ada yang sedang dilayani, berarti dia cabut gitu. Intinya gitu Oh sih ya, kalau misalnya dari oke oke oke. soal ini. Yes yes yes. Ya, sorry ya guys tadi. Ya intinya gitu. Jadi sebenarnya tadi aku udah sempat bilang juga. Jadi yang kalau misalnya ada 2 mobil udah di dalam sistemnya dia bakal cabut. Intinya kayak gitu. Nah tapi kalau misalnya enggak, ya dia bakal waiting. Terus nanti dia bakal ngisi. Terus dia bakal cabut setelah dia udah selesai ngisi gitu kan. Nah jadi sebenarnya di sheet kali ini tuh kita sempat bingung ngerjainnya kan. Jadi awalnya itu kita pikir gini, kan kalimat yang 1, 2, 3, ya kan, sama yang 1, 2, 3, iya, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, itu tuh awalnya kita pikir adalah intro gitu kan, intro di mana dia dibilang intinya sebenarnya gini, oh ya udah apapun yang terjadi sebenarnya walaupun dia kayak kalau ada 2 atau lebih yang ada di sistem dia bakal cabut atau enggak, itu intinya ya jadi suatu exponential distribution aja gitu, negatif eksponensial di mana rata-ratanya 6 dan rata-ratanya 6, si betanya 6 gitu, intinya gitu. Makanya di sini untuk yang jawaban pertama kita tuh nggak ada masukin yang kayak kalau dia 2 mobil lebih cabut gitu. Jadi kita mikirnya yang 2 mobil tadi itu lebih cabut segala macam itu udah diwakilin sama kalimat yang ini. Yang given that each a negative exponential arrival distribution is a good assumption. Nah, kita pikir tuh ini udah menggambarkan seluruh yang di atasnya gitu. Jadi makanya kita explore dulu ya yang pertama ya. Sabar, nanti ada jawaban yang kedua. Nah, jadi intinya gini, kalau ngerjain simulasi komputer, itu kita biasanya untuk ngitung, untuk yang tadi ada soal distribusi-distribusi, kita bakal input data yang ada di sini. Jadi yang pertama kan tadi udah dibilang kan, kalau misalnya si customer itu bakal datang dalam waktu 6 menit. 6 menit sekali gitu kan. Nah, jadi kita masukin 6 menit di sini. Nah, terus tadi rata-rata service juga kan dikasih tahu kan, dia tuh setiap 5 menit rata-ratanya. Dimana karena dia uniform, biasanya itu ada A sama B-nya. Jadi berapa minimumnya, berapa maksimumnya gitu. Nah, ini buat apa? Nanti tuh ini buat nge-convert random number ini jadi waktu yang kita pakai gitu. Jadi simulasinya di situ. Jadi intinya simulasi itu adalah kita ngubah random number, ya kan? Itu untuk menjadi suatu angka yang bisa kita kayak representasikan gitu loh, untuk menghitung nanti berdasarkan hasil simulasi kita berapa performansinya, seperti itu intinya. Nah, berarti untuk yang pertama, karena tadi kita bilang pakai negatif eksponensial, itu ngikutin rumus ini. Nah, ini datang dari mana? Itu sebenarnya diajarnya di Simkom. Aku juga sebenarnya cukup lupa gimana cara nuruninnya, cuman intinya dia berasal dari sini. Jadi karena fx-nya itu ini, gitu kan, nanti f untuk yang u-nya, disamakan dulu. Si fx itu sama dengan u, gimana nanti jadi f yang habis diginiin, itu bakal jadi min beta ln 1 kurang u. Itu ada di Simkom. Nanti kalau misalnya ini mau PPT nanti aku kasih juga. Intinya gitu. Cuman sebenarnya simpelnya itu biasanya cuman ada beberapa sih yang dipakai distribusinya. Jadi kadang dia tuh pakai biasanya ya seingat aku ya. Itu antara uniform, antara ini juga ini eksponensial, sama satu lagi normal distribution norm. Tapi kalau norm itu seingat aku tuh bisa langsung pakai rumus. Norm apa gitu, norm S-inf kalau nggak salah ya. Iya, ya kan? Lah, bener nggak? Kalau normal. Langsung bisa ya? Kenapa? Langsung bisa ya convert dari random number ke ini, probability. Ke normal. Iya bisa. Ya intinya kayak gitu. Bisa pakai normal intinya. Kalau misalnya pakai yang distribusi yang normal. Jadi antara 3 itu ya, seingat aku ya. Pokoknya nanti apa-apa aja misalnya kayak dia pakai Markov apa gitu, pokoknya disebut-sebut lah pokoknya nanti di UTS gitu, di UAS itu pokoknya antara 3 itu sih harusnya, antara uniform, random,
ya uniform, eksponensial, sama tadi si normal, intinya gitu. Nah, karena kita udah ngikutin rumus ini, jadi untuk yang U itu adalah si ini, si random number-nya. Untuk rumusnya itu ya kalau di Excel itu nanti gini, sama dengan ren gitu. Nah, untuk yang ini juga sama dengan ren. Nah, tadi kan kedatangan customer kan. Jadi ini perlu diingat ya guys. Jadi kalau kita mau mengconvert nilai kedatangan rata-rata ini, hasilnya adalah inter-arrival. Ya kan? Jadi pakai rumus yang ini kan tadi. Jadi min, beta, beta itu rata-ratanya, min 6, di log, di len, 1 kurang si random number. Jadilah semua angka di bawah ini kan. Set, jadikan gitu. Nah, ini tuh inter-arrival. Tapi kan yang kita butuhin kan karena sistemnya berjalan dari 0 sampai selanjutnya, itu kan arrival kan. Jadi yang kita pakai dalam perhitungan sebenarnya ini, arrival nih. Jadi jangan sampai salah ya, jangan langsung kalian pakai yang ini, nanti aneh. Jadi kan ini kan arrival ini ngebuat kayak sistemnya itu berjalan dari suatu titik ke titik lain gitu secara kontinu gitu kan. Nah ini, gitu. Nah terus si service tadi kan pakai uniform. Uniform itu rumusnya kayak gini, jadi sama dengan random number-nya, nih, si random number, si D35, dikalikan sama maksimum kurang minimum yang dari service. Baru dikaliin sama yang minimumnya. Nanti muncullah semua angka ini. Nah, kalau ini udah lengkap, kita udah bisa mulai ngerjain si logikanya. Gitu. Nah, sejauh ini ada yang bingung nggak? Kita stop dulu deh. Ada punya pertanyaan dulu? Kak mau nanya Kak, Yes. Apa? berarti kalau misalnya di soal di state harus pakai distribusi eksponensial negatif, langsung pakai rumus yang itu aja ya? Yes, betul, betul. Pakai ini. Oh, Jadi kamu tinggal cari rata-ratanya, jadi beta. Di minus ya, jangan lupa ya, di minus. Ini sering banget salah. Di minus dulu, baru dikali sama rata-rata, baru dikali len 1 kurang si random number. Oke Kak, thank you. Yes. Ada lagi? Oke, aku anggap gak ada dulu ya. Oke, jadi kan tadi logikanya kan tadi ada kedatangan customer, ya kan? Terus si customernya itu bakal ngisi, dimana kan dia ada waktu startnya berarti kan? Dimana nanti di sini juga setelah dia start ada waktu dia berapa lama dia pumping kan? Terus nanti bakal ada waktu dia selesai, ya kan? Terus nanti di sini kan ada idle ya. Jadi sebenarnya idle itu ketika nanti kita lanjut pokoknya intinya nanti aku jelasin. Ada idle di sini itu pokoknya untuk mengukur kayak si pump ini itu nggak kerja gitu. Nah ini untuk yang pertama kan. Jadi kalau arrival kan gampang ya, tinggal ambil dari kiri sini kan. Kita ambil semua aja nih, ini sama dengan yang kanan, ya kan, sama yang kiri maksudnya. Nah pumping juga sama, jadi kita ngambil sesuai indeks aja, indeks customer gitu, ambil aja semua gitu. Nah baru si N ini nih yang cukup tricky nanti selanjutnya, ini. Nah, oh enggak sih, enggak. N harusnya enggak sih. Oh ya, N itu enggak. Jadi N itu adalah waktu start dia ditambah sama pumping. Simpel ya. Jadi waktu selesai berarti waktu mulai tambah waktu operationnya. Nah, baru mulai ribetnya itu di sini. Kalau untuk yang ini masih yang tipe pertama ya. Nah, dia kan start ketika yang datang itu, jadi logikanya gini, ketika yang datang itu lebih cepat, lebih lama daripada waktu selesai, daripada customer sebelumnya, berarti kan waktu mulainya adalah waktu datang dia kan. Nah, ketika itu tidak terjadi, maka waktu mulainya adalah waktu customer sebelumnya selesai. Gimana? Sampai situ dulu nangkep nggak kira-kira logikanya? Jadi, ketika ada customer datang, ya kan, maka kalau dia datang sebelum yang sebelumnya selesai, maka dia bakal mulai setelah yang sebelumnya selesai, gitu kan. Tapi kalau misalnya dia datang ketika udah kosong, artinya yang sebelumnya itu udah selesai, berarti waktu mulainya waktu dia datang. Jadi kayak gitu. Nangkep kira-kira? Aku anggap nangkep dulu lah ya, intinya gitu. Nah, terus nanti sebenarnya rumus ke selanjutnya sama. Untuk yang pumping ngambil dari sebelah, untuk yang N-nya itu nambah. Jadi si start itu ditambah di pumpingnya. Di N. Nah, nanti di drag aja ke bawah gitu. Nah, terus ada satu logika lagi nih. Kan ada pump idle time di sini kan. Nah, si pump ini idle ketika apa? Jadi ketika nih, kalau misalnya servernya busy, ntar ini kita lihat ya. Nah, kalau servernya itu nggak busy, berarti kan dia
sebelum apa ya, customer-nya itu datang setelah yang sebelumnya selesai. Kan ada gap di situ kan. Misalnya si customer yang pertama itu selesai detik 20. Customer kedua datang di detik 30. Berarti kan ada 10 detik kan idle-nya kan. Nah, itu yang dimodelin di sini. Jadi ketika dia datang ketika kondisi servernya itu tidak busy, maka kita akan ambil selisih dari kedatangannya customer itu dikurangi sama selesainya customer sebelumnya. Intinya kayak gitu. Nah, baru nanti terbentuklah seluruh yang ada di sini. Di drag aja ke bawah. Nah, kira-kira yang tipe pertama nangkap dulu nggak, teman-teman? Aku tunggu deh pertanyaannya. 2152 deh. Kak David. Kak David. Ya, ya, ya. Nah, berarti kalau yang customer 1 idle time pumpnya kenapa langsung ini ya? Karena kan Run kita anggapnya ini kan, dia startnya dari titik 0 kan. gitu ya. Ibaratnya buka nih, buka SPBU tank jam 8, tapi kan datangnya jam 8 tambah 0,4 menit. Berarti kan 0,4 menitnya dia idle gitu kan. Ada lagi pertanyaan? Kak, aku mau nanya, Kak. Ya. Kalau yang random number kan itu setiap kita ganti sel ataupun aktivitas di Excel kan bakal keganti terus gitu ya, Kak. Nah, terus kalau pas lagi UAS nanti tuh better kita didiemin aja, tetap rumus Excel-nya random number apa yang kayak kita ngerandomin dulu terus baru copy value gitu. Oke. Nah, sebenarnya ini pertanyaan menarik ya. Jadi sebenarnya waktu aku dulu ngerjain juga ini pertanyaan aku tanyakan gitu kan. Jadi intinya sebenarnya dari Simcom itu ya itu. Jadi kan ketika misalnya kita ngesimulasi ini ya kan, random gitu kan. Itu ada potensi bias kalau misalnya cuma sekali. Apalagi 2 kali, 3 kali, 4 kali gitu kan. Nah, biasanya soal itu selalu yang kayak ini, soal selanjutnya biasanya. Nih, compute the average of a statistics and measure their variation for the 10 runs. Jadi kita tuh biasanya diminta untuk berkali-kali ngelakuin simulasinya gitu. Kemudian baru dari hasil simulasi itu kita ngambil, oh rata-rata idle pump-nya sekian, rata-rata jumlah yang busy sekian gitu misalnya. Itu bisa juga kayak gitu. Bukan bisa juga, itu emang kayak gitu. Kalau diminta soal biasanya kayak gitu. Jadi emang apa ya? Emang bakal ganti-ganti terus dan emang itu memudahkan kalian untuk kayak ibaratnya gini loh. Kalian kayak kopas ini sekali gitu kan. Ya, jebret gitu kan. Berarti simulasi 1, terus jebret simulasi 2, simulasi 3, 4, 5 gitu-gitu. Karena kan bakal ganti terus kan. Nah, cuman kalau nanti emang kalian nggak diminta lebih dari 1 kali, ya udah ini nanti di copy as value aja gitu. Karena dia tahu kok gimana cara bikin random number, orang cuma sama dengan rand doang. Jadi bisa langsung di paste as value. Gitu. Berarti kalau seandainya kita suruh simulasi 10 kali, misalnya yang pertama nih, kita nyatet dulu gitu, Kak. Table 1, 10 kali gitu, apa gimana? Kalau esai, harusnya sih tabelnya dicatat gak ya? Kalau dicatat sih jahat ya. Harusnya sih rata-ratanya ya yang dilihat. Nggak tahu sih aku gimana nanti kalian besok bakal keluarnya, cuman bakal ini nggak ya? Mungkin kalaupun 10 kali ya dia cuman minta 10 mungkin gini. Terus bikin 6 kali gitu atau bikin 3 kali aja gitu. Bisa juga kan, atau 5 begini terus simulasiin 10 kali kan lebih dikit kan. Itu sih paling. Tapi nggak mungkin 40 sih, itu dia keterlaluan sih sebenarnya, nggak tahu ya. Ya seperti itu mungkin jawabannya.
Berarti kalau seandainya ini kan table kan untuk mencari suatu nilai kan emang dibutuhin semua gitu. Tapi kalau seandainya di UASnya cuma diminta satu nilai, kita cuma tinggal nulis nilai yang diminta aja, Kak. Nggak perlu Ya, table betul. keseluruhan. Nah, misalnya nih, ini kan aku bahas ini kan masih cuman, ini kan nggak ada diminta sebenarnya di soal ya. Ini kan aku cuman ngide doang kan. Dari sini tuh, apa sih kira-kira kriteria performansinya kan. Bisa juga kriteria performansinya tuh ini kayak waiting time. Gitu. Ya kan, dimana si waiting time ini, gimana sih caranya? Yang, ya, bentar. Ya, ADHD. Ya, intinya gitu. Waiting time itu intinya kan berarti ketika dia servernya busy kan. Misalnya ini kayak ketika servernya busy gitu kan, ketika if ini sama dengan yes, maka compute waktu datang dia dikurang waktu selesai yang sebelumnya gitu kan. Sebalik absolute. Ini. Nah, misalnya absolute gitu kan. Nah, misalnya kayak gini. Itu kan bisa juga kayak, apa nih? Oh. Nah, misalnya gini gitu kan. Bisa juga tuh. Jadi misalnya dia mintanya waiting time doang gitu. Ya udah nanti berapa sih rata-rata total waiting time gitu kan. Misalnya dia nanya performansi berapa sih total waktu tunggu seluruh seluruh si 40 customer ini gitu. Ya udah berarti tinggal kali-kaliin aja misalnya kayak enter gitu kan. Misalnya kayak enter 188 copy ini set gitu kan. Nah, terus copy lagi set ntar. Nah, ini copy masukin misalnya 10 kali gitu kan. Ya udah tinggal gini aja. Berarti kalau 3 kali berarti udah average dari sini misalnya gitu. Nah, udah. Berarti ya di jawabannya setelah melakukan misalnya 3 kali simulasi gitu kan. Nilai yang didapatkan adalah ini gitu. Di mana simulasi pertama menghasilkan ini, simulasi kedua ini, 3 ini gitu. Kalau dia minta waiting time dari masing-masing yang ngisi, paham gitu. Nangkep nggak? Nangkep, Pak. Oke. Ya udah. Makasih, Kak. Yoi. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, aku anggap ini dulu ya, aman dulu ya. Nah, kita sekarang masuk ke tipe kedua nih. Nah, jadi tipe kedua ini kita mulai masukin indikator performansi yang dari soal. Jadi, tadi kan dia bilang kalau setiap satu customer bakal dapetin $3,75 kan. Nah, jadi di sini tuh udah mulai kita masukin yang ini. Apakah dia bakal live atau enggak. Gitu. Nah, jadi gini. Dia kan tadi kalau kita refer back lagi, dia kan pergi daripada antrian ketika total yang ada di SPBU itu udah ada satu antrian gitu kan. Jadi satu yang ngisi dan satu antrian. Gitu kan. Oke, sampai situ aman dulu ya. Jadi total yang bakal ada di SPBU itu satu yang ngisi dan satu antrian gitu kan. Dimana satu antrian itu satu gini. Nah, ketika itu terjadi, misalnya yang dua ini, berarti kan ketika dua ini kan ada dua yang ngantri kan. Maka dia bakal leave dari si SPBU ini, dan waktu selesainya itu bakal ngikut dari yang sebelumnya, yang ini. Jadi misalnya kita lihat yang ini ya, kasus yang ini misalnya nih. Jadi customer yang ketiga datangnya kan 35. Dia bakal ngisi sama 5 detik, terus dia bakal selesai di 40. Customer keempat datangnya 36, ngantri dong, ya kan? Ngantri dari sini. Tapi datang lagi customer yang berikutnya di 36,7. Ini masih ngantri juga yang 36 ini kan. Gimana kita taunya berarti dia yes, terus dia masih di bawah ini juga. Gitu, ya kan? Ini ngantri. Nah, makanya kalau itu terjadi berarti kan sekarang ada dua antrian nih. Ya udah berarti posisinya live gitu. Dimana di sini kita nggak perhitungkan nih service time dia. Dimana nanti bakal selesainya sama seperti yang ini. Ketika dia udah selesai gitu. Jadi yang berikutnya, yang si 39 ini bakal refer ke yang ini. Ke yang berapa? Ini 48. Makanya dia udah jadi antrian pertama lagi gitu. Baru nanti sama diulang lagi cycle-nya. Dia selesai di 57, ya kan? Kemudian ngantri lah si 39 ini kan. Kemudian ngantri lagi, ternyata dia melebihi lagi,
baru dia keluar gitu, dan dia ngambil yang ini lagi gitu. Sama terus cycle sampai bawah. Jadi intinya logikanya gitu. Logikanya dulu deh, biar kita nggak masuk ke rumus Excel-nya dulu. Logikanya dulu. Kira-kira ada yang bingung nggak dari logikanya? Aku tunggu sampai 22:01 deh. Oke, aman ya. Oke, sekarang kita mungkin masuk ke rumusnya ya. Jadi di sini gimana cara aku bikin antrian? Itu jadi di sini intinya ketika dia ada antrian, si K39 saat ini ada antrian, maka dia akan ngecek ya kan, apakah dia itu sudah antrian yang lebih dari satu. Nah, ketika itu terjadi, maka antriannya itu bakal dibalikin ke satu. Ya kan? Karena kan nggak mungkin ada antrian ketiga kan. Karena di antrian kedua juga dia dicabut kan. Kayak gitu kan. Nah, makanya di sini ketika ada yang antriannya lebih dari satu, itu dia bakal balik ke satu. Nah, terus dicek lagi kalau misalnya dia tidak lebih dari satu, berarti kan dia sekarang antriannya sekarang ada satu kan. Nah, ketika dia waktunya itu lebih kecil daripada 2 customer sebelumnya, jadi gini, kan dia ngecek ke sini nih, set gitu kan. Oh, dia sekarang busy nih, karena sekarang waktu selesainya dia lebih kecil gitu kan, ke sini, ke si 48 gitu kan. Nah, terus untuk kita tahu dia live atau enggak, kita cek lagi ke sebelumnya gitu. Kalau misalnya yang sebelumnya lagi, dia lebih kecil lagi, berarti kan sekarang dia dan sebelum dia itu ngantri kan. Nah, baru dia live. Jadi kayak gitu, untuk antrian. Nah, terus untuk yang yes ini, nah ketika dia lebih dari satu, maka dia leave gitu. Simpel itu sebenarnya. Terus ya udah, karena tadi kita nggak mau kan waktu dia ini kan sebenarnya dia kan ada waktu n-nya juga kan. Nih 48 tambah 1 50 gitu kan. Kan kita nggak mau memperhitungkan ini karena ibaratnya ini kan hilang gitu kan. Ya udah berarti ibaratnya kita cuma ngikutin langsung ini, terus langsung lompat set ke sini gitu. Jadi mulainya langsung ini. 48 sama 48 gitu rumusnya. Jadi ketika dia yes, maka dia bakal ngikut ke yang sebelumnya. Tapi ketika dia no, maka dia akan tambahin sesuai dengan service time. Kira-kira kayak gitu. Nah, kalau udah, nanti kan ada yang yes-yes nih. Berarti kan setiap yes ini kan loss kan bagi si SPBU, maka kita akan count di sini. Berapa sih jumlah lift-nya gitu. Jadi kita count berapa yang lift, terus kita kaliin nanti sama si 3,75 gitu. Nah, nanti baru nanti jumlah loss-nya adalah 37,5. Nah, notice kan di sini aku cuman bikin apa ya? Dia fix kan angkanya. Jadi dia nggak bergerak-gerak gitu kan. Jadi ini sebenarnya bisa diganti. Jadi yang kayak dibilang sama Dika tadi, jadi misalnya kita mau ini gerak-gerak gitu kan. Supaya kita bisa lakukan berkali-kali kan. Ya udah ini berarti sorry. Ini tinggal di ini aja. Terus kayak yang tadi. Oh, rata-rata loss-nya berapa sih kalau kita 10 kali simulasi bikin sini. Sorry. Dikopas dulu terus pasti as value. Value. Terus value lagi. Value. Nah, ini hasil simulasi. Nah, hasil simulasi 3 kali. Rata-ratanya itu average dari sini. Gitu. Itulah hasil akhir yang kita kebayang untuk kerjain ini. Seperti itu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dari ini? Soalnya kita udah selesai bahas soal simulasinya. Ya, paling ya soal selanjutnya itu yang D, itu cuman ini bikin makro nggak mungkin sih sebenarnya. Jadi makro itu sebenarnya kayak bisa pencet-pencet gitu loh. Jadi kayak, tadi kan ini kan kayak kita kopas-kopas gitu kan. Di makro itu bisa kayak dia kayak diteken gitu kan, diklik,
nanti dia bakal ganti-ganti ininya. Kayak generate random number gitu, tapi kayak sebenarnya kan kita kalau enter juga keganti kan sebenarnya, atau kayak kita ngelakukan apapun keganti kan. Nah, jadi sebenarnya ya nggak terlalu penting sih untuk diujikan, karena ini lebih ke di PPST berapa ya? PPST, pokoknya ada di PPST deh, ini ngerjain makro, tapi lupa di PPST berapa? PPST 3 mungkin ya? PPST 3, tapi ini nggak terlalu core banget sih untuk diujikan di PMC seharusnya. Paling yang jadi core-nya di sini ya disuruh untuk ngerjain 10 kali, terus nanti hasilnya dirata-ratain jadi hasil simulasi. Kayak gitu kira-kira. Mungkin. Oke. Nah, karena udah kayak gitu, mungkin aku buka sesi pertanyaan dulu deh. Biar besok kalian, besok tanggal 3, kalau misalnya ada gebrakan Simkom ini, lancar lah pakai logika dan template yang udah di ini. Oke, silakan. Siapa ini? Gak jadi Ucip. kepencet Kak. Sorry. Oh iya. Oke. Kak, sorry aku mau nanya lagi, Kak, tadi aku masih bingung. Yang di Yes. yang tadi Kakak kayak kopas value-nya itu tuh maksudnya dari random number-nya itu kayak dicarinya apanya gitu ya, Kak? Kayak aku masih nggak nangkep gitu. Kopas value apa? Yang ini hasil Yang simulasi. yang hasil simulasi 3 kali Oh, itu kan di bawahnya itu jadi tuh nilai apanya sih, Kak, sebenarnya? ini kan tadi kita udah ini kan. Jadi kan kenapa ini? Misalnya kita enter nih. Tek, gitu kan. Keganti kan ini. Kenapa ini keganti? Karena ini randomnya keganti semua. Kalau ini keganti semua, artinya kita sudah melakukan simulasi yang berbeda gitu. Idenya begitu. Jadi ibaratnya kayak simulasi 1 ngasilin 30 gitu kan. Ketika kita enter lagi gitu kan. Simulasi kedua ngasilin 37,5. Simulasi ketiga ngasilin 30 lagi. Keempat 41,25. Nah, itu kalau misalnya diminta 10 kali, kalian rata-ratain. Kalian lakuin 10 kali baru dirata-ratain lah gitu. Jadi kalau memang ditanya berapa sih loss kita dari customer-customer yang leave gitu kan selama 40 customer ini dan dalam 10 kali simulasi berapa gitu kan. Ya udah dirata-ratain aja gitu ini. Nanti dapat hasil ini. Nah, itu Oh, tuh hasil rata-ratanya kayak gitu. Ininya oke, Kak. nggak ditentu lagi gitu. Oke, Kak. Thank you, Kak. Ya. Mungkin sambil nunggu pertanyaan, mungkin tips untuk kerjain Simkom itu jangan terlalu fokus untuk bikin suatu rumus yang yang misalnya kayak gini nih. Tadi mana? Nah, ini kan rumusnya panjang ya sebenarnya. Kayak gini kan, ini ada if 3 kali loh. Jadi if lagi, baru if lagi. Nah, ini tuh bukan sekali iterasi, teman-teman. Jadi ini tuh kayak pertama aku kepikiran dulu yang if yes ini, gitu kan. Baru kepikiran lagi, oh kalau misalnya itu udah terlaksana, kita butuh if lagi gitu. Kemudian butuh if lagi. Jadi kalau kuncinya aku dapat pencerahan lah pokoknya dari orang terpintar di angkatan ya kan. Ngerjain ini tuh harus tidak sempurna dulu rumus-rumusnya. Jadi kayak nggak harus rumusnya ini langsung works dari awal gitu, sesuai dengan logika yang kalian pikirkan. Dikit-dikit. Misalnya kayak, oh, kalau ada antrian sebelumnya, tambahin dulu nilai antriannya. Terus kalau misalnya ada antriannya lebih dari 1, baru di-nolin atau dibikin jadi 1 gitu. Tapi pelan-pelan gitu, ditambah-tambahin gitu. Dan nggak harus dari awal gitu. Misalnya kalian nggak kebayang kan kayak, ih gimana ya bikin otomasinya gitu kan. Ya udah kayak kalian isi manual aja, misalnya kayak gini. Kayak misalnya yang mana ya? Nah ini, tadi kan ini dia selesainya di 184. Datang di 182. Yes dong, berarti antrian 1 kan. Terus dia bakal selesai di 192. Ya kan? Enggak, dia bakal nunggu sampai ini selesai kan 184. Terus 183 udah datang lagi. Berarti sekarang antrian berapa? 2. Bikin aja 1 dulu, 2 dulu. Nanti baru kebayang, oh, berarti kalau kayak gini polanya gimana gitu ya. Baru kalian bikin rumusnya gitu. Nggak harus kalian langsung bikin kayak harus jadi rumusnya dari awal, karena kalau di Simkom itu yang bikin capek itu sebenarnya waktunya bukan mikirin logikanya sebenarnya, tapi bikin otomasinya gitu. Kadang otomasinya ada yang jadi minus lah, ada yang jadi aneh-aneh hasilnya gitu. Nah itu tuh emang prosesnya pelan-pelan kalian nemuin rumusnya gitu. Nggak, ya kalau misalnya kalian bisa dapat sekali jalan ya bagus. Tapi sih kalau misalnya emang kalian ngerasa kayak buang waktu banget, itu pelan-pelan kalian masukin gitu. Jadi misalnya kayak, oh yang ini udah ke figure out nih, berarti kerjain dulu yang if yang ini, terus tambahin lagi if di depannya gitu, baru tambahin lagi if di depannya kayak gitu sih. Mungkin tipsnya. Gitu. Baru nanti ya kalau udah otomasinya jalan ya udah gitu. Mungkin kayak gitu teman-teman.
Wah, ini pertanyaan dulu. Aku tunggu sampai 22:02 deh. Kalau ada pertanyaan. Oke, karena udah 22:12 mungkin aku pengen, ya siapa tahu ada yang penasaran sama soal Simkom UTS tahun ini. Siapa tahu dipakai jadi apa ya? Aduh, semoga jangan deh. Sebenarnya gue malas deh ini bahas ini karena ini soalnya konteksnya sangat jauh dari Simkom yang seharusnya karena ini ada mulgen-mulgennya gitu dah. Iya. Jadi ya semoga ini nggak keluar ya teman-teman. Jadi harusnya sih nggak sempat ya kalau membahas logika ini semua ya, karena ini juga masih banyak perdebatan di antara kita-kita yang mengerjakan. Jadi kalau seharusnya sih kalau kalian udah kuasain ini, sama mungkin di chapter 17 ya tadi ya lah, ada beberapa soal simulasi dan PMSIS lainnya, Iya. itu udah bisa sih harusnya, udah oke sih buat Simkom. Karena kan ini PMSIS ya, bukan Simkom kan. Harusnya sih udah oke. Karena sebenarnya kan yang diuji kan juga bukan cuma Simkomnya kan, lihat ya. Jadi kan cuma C doang kan ini sama D. Tapi kan A sama B-nya kan juga di sini PMSIS-nya kan. Nah, jadi ini yang perlu kalian kuasai juga, jangan terlalu fokus di Simkomnya gitu. Jadi ya ini bisa diraukan lah, ini mungkin ya kalau kalian nanti Simkom sama Pak Ruli bisa dijadiin suatu apa ya, pelajaran lah intinya kayak gitu. Mungkin. Nah, karena udah mungkin aku balikin ke Lala deh. Gimana lah? Kenapa dibalikin ke gue? Ya, balikin aja. Ya udah, selamat UAS teman-teman. Terus hari apa sih UASnya? Tanggal 3. Tanggal 3 tuh bukan kita yang ngawas. Yang ngawas tuh bakalan Husein sama Igoy. Yes. Jadi good luck aja kalau misalkan ada apa-apa bisa chat mereka. Terus jangan lupa hafalin proxy sama kayak datang lebih awal kalau udah dibuka, Yes. terus langsung login aja, takut